Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang hadir? Hadir semua, Bu. Baik, bagus kalau begitu. Oke, kita akan masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kompetisi dasar yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian cerita fantasi, menguraikan jenis cerita fantasi, menyebutkan unsur-unsur cerita fantasi, dan membimbing teks cerita fantasi. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu teks cerita fantasi? Ada yang tahu apa itu teks cerita fantasi? Oh, saya, Bu. Ya, baik. Silakan Putri. Menurut saya, cerita fantasi itu cerita yang hanya hayalan yang tidak terjadi di dunia nyata, yang itu cerita yang imajinasi saja. Baik, terima kasih untuk jawabannya, bagus sekali. Jadi Ibu akan menjelaskan ulang. Jadi cerita fantasi yaitu cerita yang bersifat imajinatif. Kita masuk ke jenis-jenis cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu ada dua jenis. Siapa yang tahu cerita fantasi? Ya. Anak-anak, jadi cerita fantasi yaitu baik anak-anak, jadi jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua bagian. Siapa yang mau jelaskan apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerita fantasi menjadi dua jenis. Yang pertama itu cerita berdasarkan kehidupan nyata, Ya. dan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ya, baik. Jadi jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Ibu akan jelaskan jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata. Mungkin ada yang mau jelaskan jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata? Cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata. Yang pertama itu cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata dan hanya hayalan saja. Dan yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih untuk jawabannya Putri, benar sekali. Jadi jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata yang pertama yaitu cerita fantasi total. Jadi cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Jadi cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau menggunakan nama tempat. Baik, yang kedua yaitu jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan, berdasarkan latar cerita. Mungkin ada yang menjelaskan jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita? Jenis cerita fantasi berdasarkan cerita, ya, Bu. Ya. Yang pertama itu latar zaman, berarti latar yang digunakan suatu masa fantasi, yaitu masa kini fantasi, dan masa lampau fantasi, dan masa yang akan datang. Dan yang kedua itu cerita fantasi lintas waktu, yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari tadi yang jawab hanya Putri aja. Terima kasih ya Putri. Ya, Bu. Baik, karena Putri sudah menjelaskan, jadi kita lanjut ke unsur-unsur cerita fantasi. Jadi unsur-unsur cerita fantasi itu dibagi menjadi 6 bagian. Apa saja anak-anak? Tema, Ya, benar sekali. Apa lagi? alur, Ya, benar sekali. tokoh, latar, Ya. sudut pandang, dan amanat. Ya, jadi unsur-unsur cerita fantasi itu yang pertama yaitu tema, yang kedua ada alur, yang ketiga
Jadi Ibu akan menjelaskan dulu tema untuk unsur-unsur jenis kakak. Ya. Jadi untuk unsur-unsur cerita fantasi berdasarkan tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga tokoh dan penekan. Jadi yaitu karakter dari peranan atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang ketujuh, yang berikutnya latar. Latar yaitu berupa tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu proses pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Yang berikutnya amanat. Jadi amanat di sini yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh dua pengarang di dalam suatu cerita. Baik, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke menyunting sebuah cerita fantasi. Jadi, menyunting adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa dan naskah tanpa mengubah makna. Hal-hal yang dapat dilihat dalam menyunting antara lain ejaan, tanda koma, diksi, kalimat, sistematika penulisan, dan kebenaran konsep. Jadi anak-anak, dari materi dari pengertian cerita fantasi, mungkin ada yang mau menjelaskan ulang atau ada yang belum paham? Oh, sudah, Bu. Sudah. Baik, selanjutnya kita akan kerjakan latihan ya, latihan soal. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, buka buku halaman 45. Di sana ada contoh teks cerita kekuatan ekor biru Nataga. Setelah kalian membaca teks tersebut, silakan kalian menentukan unsur pembangun dalam cerita tersebut. Baik, Bu. Jawabannya ditulis di kertas lembar jawaban apa dikumpul, Bu? Apa dibaca di depan? Baik anak-anak, untuk jawabannya 3 orang silakan baca dan yang lainnya nanti kumpul di depan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan latihan soal. Baik, Bu. Baik. Anak, ada yang sudah selesai kerja latihan soalnya? Iya, Bu. Silakan baca, Putri. Unsur pembangunan di cerita kekuatan ekor biru Nagata. Yang pertama itu ada tema. Temanya itu di pertempuran atau peperangan. Yang kedua, Bu, ada latar. Latar tempatnya di Pulau Tanamodo. Latar waktunya hari itu atau hari di mana pasukan Nagata berjuang hingga penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Dan latar suasananya menegangkan. Dan alur dalam cerita kekuatan ekor biru Nagata, dia menggunakan alur maju. Terus sudut pandang yaitu sudut pandang orang ketiga. Tokoh dan penokohan. Tokohnya yaitu Nagata, Dewi Kabut, pasukan siluman, serigala, semut, rayap, dan para tikus. Terus penokohannya Nagata pemberani, cepat mengambil keputusan. Pasukan siluman serigala, serakah, sewenang-wenang. Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus suka membantu. Itu saja, Bu. Nah, baik, benar sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Baik anak-anak, bagaimana sudah bisa dipahami materi hari ini? Iya, Bu. Baik, kalau begitu materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita. Jadi kesimpulannya itu cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif. Peristiwa yang terjadi dalamnya tidak akan pernah terjadi di dunia. Jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita.
Jadi jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata ada dua, yaitu cerita fantasi total, yang kedua cerita fantasi irisan. Berdasarkan latar cerita ada dua jenis cerita fantasi, ada dua latar cerita. Jadi jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Unsur-unsur cerita fantasi yaitu tema, alur, tokoh dan penangguhan, latar waktu, sudut pandang, dan amanat. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih untuk jadi materi kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Karena di awal pertemuan kita diawali dengan doa, maka untuk mengakhiri juga kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih.